Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan dialognya bersama dengan Mbak Devi mengenai tadi vasektomi. Mbak Devi, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan bantuan sosial ini diberikan untuk masyarakat yang tanda kutip ya miskin. Artinya dengan adanya vasektomi ini berarti jadinya ada nilai-nilai yang di masyarakat ini stigma bahwa oh ya ini dia masyarakat miskin berarti harus divasektomi atau seperti apa nih? Ya, pertama memang komunikasi yang bersifat menakut-nakuti, kalau nggak gini maka begitu gitu kan, itu tidak memberikan pilihan yang justru menciptakan kepatuhan semu, bukan kesadaran jangka panjang. Ini yang bahaya gitu ya. Orang melakukan bukan karena dia sadar ini penting untuk dirinya, hanya karena takut saja. Padahal kan keinginan kita kalau sukses tadi belajar dari Thailand, yang dia model komunikasinya lucu, seru, menarik gitu ya. Atau tadi Iran, semua orang ikut terlibat, jadi semua orang ikhlas gitu kan. Nah, itu akan beda dampaknya. Nah, artinya belum lagi bicara ketika laki-laki. Ada cara pandang bahwa mohon maaf, kelaki-lakian itu ditunjukkannya salah satunya dengan mampu memberikan keturunan. Nah, ini tentu secara psikologis dan sosial ini memberikan beban tertentu pada para lelaki yang ketika dihadapkan pada pilihan, ayo kamu steril atau nggak dapat bantuan. Itu kan dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Niat untuk mengembalikan sekali lagi itu luhur, bagus, mulia, tapi tinggal caranya. Nah, ini yang berhubung ini baru wacana, saya rasa kita masih punya waktu untuk kemudian merancang program yang betul-betul membuat masyarakat tanpa harus tanda kutip dipecut, diancam, disudutkan dan dipaksa, itu kemudian angkat tangan sendiri, iya saya kayaknya hanya 2 aja cukup kok, atau ya udah deh 3 gitu, atau aku 1 aja gitu. Itu harus keluar sendiri dari pasangan-pasangan masyarakat itu bukan sendiri. Karena takut artinya ya, tapi dari kesadaran diri sendiri. Diri sendiri. Oke Mbak Devi, tapi kalau kita lihat bagaimana kondisi dari masyarakat kita di Indonesia saat ini dengan adanya wacana vasektomi, apa perspektif yang mereka dapatkan? Ya, tentu ini harus survei. Belum ada surveinya, gitu kan? Apakah kemudian masyarakat menerima, yang menerima bagaimana, yang tidak kenapa? Tapi artinya kita perlu sensitif juga. Apa namanya nih? Ada persoalan gender. Kalau dulu dianggap perempuan, mungkin ini adalah maksudnya untuk menjawab selama ini kan ada serangan bahwa tanda kutip seakan-akan hanya perempuan yang wajib. Ini ada perimbangan nih, mulai ada kesadaran laki-laki, tapi dengan cara tadi membuat laki-laki jadi tanda kutip ketakutan juga. Nah, padahal kan kita harus bangun kesadaran bahwa bagaimana caranya kita ini hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, salah satu caranya adalah mengendalikan jumlah keluarga gitu. Karena tadi sudah terbukti nih, keluarga yang mungkin ekonominya lebih baik itu berangkat dari jumlah yang juga tidak terlalu terkendali gitu misalnya. Tapi justru mungkin keluarga-keluarga yang memang punya kemampuan ekonomi nggak ada salahnya juga misalnya untuk memilih punya anggota keluarga yang lebih misalnya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita rancang bareng-bareng. Mbak Devi, ini kita juga akan Betul sekali kepada masyarakat mengenai tanggapannya seperti apa. Nah, kita juga pemirsa akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana vasektomi ini sebagai syarat penerimaan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Margareta Novita yang akan melaporkan dari lokasi. Silakan Margaret. Ya, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, ini menanggapi usulan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengusulkan agar KB vasektomi ini menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial atau bansos. Ini saya mau langsung ajak Anda tanya ke warga di Jabar, ini tepatnya saya di Bekasi. Sebenarnya mereka pro atau kontra sih pemirsa, langsung saya kita tanyakan di sini. Ada, selamat siang Mas. Mas siapa Mas? Mas Haizar. Oke, Mas, ini menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat. Sebagai warga Jawa Barat gimana nih Mas? Apakah setuju vasektomi untuk menerima bantuan sosial? Sebelumnya nggak setuju, benar-benar nggak setuju karena di luar dari kapasitas saya, vasektomi itu melanggar hukum Islam ya Mbak ya. Karena itu memperhentikan sperma dari itu kan, maksudnya ditutup secara permanen gitu. Itu mencegah kemandulan juga. Jadi setelah Islam itu nggak boleh
Dan juga di negara yang sekarang ini kebanyakan Islam, saya sangat tidak setuju karena lebih baik KB memakai kondom gitu. Itu lebih baik daripada ini. Berarti ada opsi lain ya menurut Mas ya. Kalau dilihat dari ekonominya sendiri ini gimana? Ini kan menyasar masyarakat prasejahtera ya. Kalau dilihat secara ekonomi menurut Masnya KB vasektomi ini sebenarnya kan cukup mahal juga dilakukan, sekitar 2 hingga 3 juta. Nah itu menurut Mas sendiri gimana nih kalau memang nanti akhirnya diberlakukan? Menurut saya ya bikinnya mending KB kondom aja. Ataupun memang kalau memang misalkan angka kematian tinggi ya mending pemerintah yang ke masyarakat langsung gitu Kak, lihat bagaimana kondisi masyarakat langsung, anak-anak muda yang benar-benar dijaga gitu Kak. Makanya kan sekarang ini dari seks bebas sebenarnya kan gampang banget dicari Kak, gampang banget ditemukan seks bebas segala macam, nah itu yang perlu ditekankan mungkin menurut saya gitu. Tidak harus, maksudnya jangan ke situ dulu, lebih baik ke anak muda dulu yang harus ditekankan dulu Kak. Lebih diedukasi kepada anak mudanya ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri nih sudut pandang wanita nih Mbak, kan ini tentang vasektomi, yang di KB ini pria. Kalau dari wanita sendiri yang biasanya kita di KB itu mendengar ada syarat vasektomi untuk pria seperti apa sih? Kalau vasektomi ya dalam Islam juga nggak boleh sih. Jadi aku juga kurang setuju. Jadi mending bener-bener pakai kondom kalau mau emang nggak terlalu banyak anak gitu kan. Nah ini juga ada statement dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengatakan lebih baik karena ini melihat dari di fenomena di lapangan yang banyak masyarakat prasejahtera ini akhirnya melahirkan menggunakan operasi sesar yang ini harganya juga cukup mahal. Nah Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa mending uangnya dibuat untuk membangun rumah. Nah kalau dari Mbak sendiri tanggapannya seperti apa nih? Maksudnya gimana? Jadi Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa uang dari operasi sesar yang dipakai itu lebih mending untuk membangun rumah. Nah sebenarnya kalau dari vasektomi sendiri kan ini mengurangi jumlah kelahiran yang tidak diinginkan begitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak sendiri seperti apa sih tanggapannya? Kalau itu lebih apa ya namanya? Kalau sesar sebenarnya aku bingung. Apa namanya? Ya namanya kehamilan kan ya. Kita kan mencegah agar tidak sesar, ya kita menjaga kehamilan itu. Maksudnya bagaimana caranya, Islam kan juga menganjurkannya secara normal ya Kak. Maksudnya nggak ada sesar kan, zaman Rasul juga nggak ada sesar. Jadi ya kita jaga kehamilan itu supaya bisa kelahiran normal gitu Kak. Baik, jadi lebih diedukasi lagi ya Mas ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Mas, Mbak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak. Ya Nadila, Rehana dan juga pemirsa itu tadi keterangan dan juga opini dari warga di Jawa Barat khususnya Bekasi yang mengatakan memang sedikit kurang setuju dengan adanya syarat vasektomi karena memang melanggar salah satu unsur agama nih pemirsa. Namun memang ini nantinya masih akan dikaji lagi oleh Kementerian Sosial pastinya. Kembali ke studio. Baik Margareta, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini pandangan dari masyarakat bahwa mereka belum menerima, belum setuju dengan adanya kebijakan ataupun wacana ini dilihat dari faktor agama. Jika Anda melihat hal ini, seberapa jauh sih faktor agama dan budaya dari masyarakat Indonesia bisa berpengaruh dalam kebijakan sangat, ini? Mbak. Itu yang terjadi kenapa Iran dan Bangladesh itu dinilai sukses. Mereka juga sangat kuat dalam aspek agama, tapi tadi karena keterlibatan para pemuka agamanya, lalu kemudian mereka pakai program dari warga untuk warga, jadi yang ngomong itu warga ke warga. Nah kayak di Bangladesh contohnya juga perempuan yang kemudian jadi kadernya, dan kemudian membuat orang terbuka bahwa kontrasepsi itu kemudian harus dibuat normal dan mudah diakses. Jangan kesannya kontrasepsi itu ada label tanda kutip, misalnya ada kontrasepsi tertentu, misalnya yang dianggap ini untuk mohon maaf gitu ya, orang yang nakal. Padahal kan bukan itu. Jadi gitu yang tadi disampaikan oleh Masnya, bukan itu. Nah artinya agama bahwa kita itu harus berhubungan dalam koridor pernikahan itu itu penting. Itu di negara-negara yang berhasil, itu wajib. Nah jadi promosinya bukan untuk orang yang belum menikah. Ini semua untuk orang yang menikah. Kalau untuk yang tidak menikah justru tentu saja tidak. Nah ini kan tapi perlu dibisikin dulu pelan-pelan sehingga kemudian orang tuh menjadi punya kesadaran tanpa merasa adanya paksaan. Nah
artinya saya percaya kita punya modal sosial itu. Nah, artinya tadi niat baik para kepala daerah yang tentu memperhitungkan karena sangat sayang dengan warganya, itu tinggal nanti dibuat saja program yang memang nggak bisa buru-buru. Karena tadi udah banyak negara yang membuktikan kalau sangat terburu-buru dan penuh dengan tekanan dalam jangka panjang, itu dampaknya bisa jadi sangat tidak terduga. Dan jauh lebih mudah mengurangi jumlah warga negara dibandingkan menambahnya. Nah, sekarang ini kan banyak tanda kutip bahkan komunitas dunia yang terancam punah. Karena untuk membalikan itu jauh lebih susah. Mungkin kayak Jepang gitu. Jepang juga salah kalau satunya yang anak, diprediksi akan punah. Punah. Nah, artinya kita perlu hati-hati dan lagi jangan alergi untuk belajar. Yang paling penting komunikasinya harus masuk ke hati. Oke Mbak, tapi kan kalau vasektomi ini nampaknya ada pro dan juga kontra. Lantas pendekatan seperti apa dan juga programnya ini harus seperti apa ke depannya? Agar mungkin masyarakat ini supaya bisa lebih menerima lebih tahu yang juga. baru ini. Edukasinya harus inklusif, bahasa tingginya. Apa itu artinya? Siapapun mesti ikutan. Jadi bukan hanya ditujukan perempuan aja atau sekarang mulai laki-laki saja, enggak. Laki-laki, perempuan, orang dewasa yang pekerjaannya apapun punya kepentingan yang sama nih. Lalu kemudian harus yang namanya kontrasepsi apapun itu gratis. Kalau bayar udah pasti tadi gagal total gitu ya, kalau kata orang-orang gitu kan. Dan harus mudah diakses. Nah, yang juga kemudian tadi lagi-lagi harus sifatnya kerelawanan, bukan karena keterpaksaan. Nah, kata kuncinya itu. Nah, artinya komunikasinya kalau belajar dari Thailand misalnya, tadi yang saya sampaikan komunikasinya santai, seru, lucu, gitu ya, lucu gitu ya, orang wah gitu. Jadi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan dan mencekam gitu kan. Jadi orang kemudian ramai-ramai untuk menempuh jalan yang pada ujungnya dalam konteks negara ini akan sangat menguntungkan. Mbak Devi, kita balik lagi dari tujuan kebijakan ini dilakukan. Tujuan utamanya kan untuk mengentaskan kemiskinan. Jika dilihat kondisi masyarakat kita di Indonesia saat ini, hal apa sih yang bisa kita lakukan, kebijakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan tanpa harus vasektomi tadi? Waduh, kalau bicara atas kemiskinan mungkin nggak cukup 7 purnama Mbak membahasnya. Itu ada banyak sekali faktor ya. Faktornya banyak sekali, tapi dalam konteks mengendalikan jumlah orang yang hidup dalam satu negara itu menjadi salah satu alternatif. Karena bayangkan tadi kan sudah saya sampaikan di awal, kemungkinan sekolahnya jadi lebih sedikit. Mohon maaf, anak yang kurang gizinya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena pembagian makannya bisa nggak merata, gitu kan. Lalu kemudian secara mental anak-anak, mohon maaf, ini hasil penelitian ya, paling nggak penelitian dunia 2019 ada yang melakukan penelitian, kalau anaknya banyak, orang tua yang ekonominya juga tidak mencukupi, itu rata-rata paling banyak menghabiskan waktu bersama anaknya hanya 20 menit. Nah, bagaimana mungkin, ini hasil penelitian dunia ya, kita bisa memberikan, kan anak itu bukan hanya butuh kenyang perut, tapi juga kenyang rohani dan jiwa. Kalau orang tuanya ekonominya belum tercukupi karena fokus untuk mencari tambahan uang karena anaknya banyak, sehingga sampai rumah sudah kelelahan dan harus punya pekerjaan lebih dua atau tiga pekerjaan dengan penghasilan yang terbatas karena anaknya banyak tadi gitu ya, itu maka kesehatan jiwa raganya anak jadi tidak bisa maksimal. Nah, Mbak Devi, tapi apakah perlu reformulasi ya dari program Bansos agar kemudian ini tidak memicu ketergantungan, terutama tadi yang berhubungan dengan reproduksi, alat reproduksi? Ya, itu tentu tadi satu program berkaitan dengan program lain. Kalau tadi kan sang kepala daerah mengkaitkannya dalam konteks ancaman, kalau Anda tidak mau maka Anda nggak bisa dapat bantuan. Belajar lagi-lagi dari negara yang udah lebih dari 30-50 tahun lalu melakukan ini ya, kita perlu hati-hati gitu ya. Artinya apakah ini mau sesaat saja atau hanya sekedar kelompok kecil masyarakat sebagai contoh, atau mau massal. Kalau mau massal, pendekatan paksaan dan ancaman sekali lagi potensi berhasilnya sangat kecil. Mbak Devi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya
inti dari perbincangan kita hari ini, pendekatan dari kebijakan ini harus lebih gentle lagi kepada masyarakat. Perlu ada kajian lagi juga perlu ya. ada kajian lagi sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang sebenarnya baik itu. Terima kasih Mbak Devi sudah berbincang bersama dengan kami.